Lu nggak bisa bakal sukses. Lu nggak bisa bahagiain orang tua. Saat ada orang yang mengatakan itu di depan muka kita, guys, katakan, no, I can do this. I will prove it to you. Gua akan membuktikan ke lo, gua bisa. Gua rasa musim ini akan terdapat beberapa arc redemption ya, dan salah satunya yang dimana bikin gua benar-benar tertarik banget ialah Carlos Sainz bersama Williams. Gue penasaran aja nih, apakah move dia ke Williams ini akan membuahkan hasil yang melebihi ekspektasi orang-orang? Nah, tanpa basa-basi, gue hari ini akan menjelaskan mengapa perpindahan Carlos Sainz ke Williams ini akan membuahkan hasil bagus dan mungkin saja lebih bagus dari yang kita semua kira. Jadi bagi kalian fans baru atau belum mengetahui kenapa Carlos tiba-tiba pindah ke Williams, sini abang ceritain. Najis banget asli abang ceritain. Ya awalnya karena Ferrari secara mengejutkan mengambil Lewis Hamilton untuk 2025. Dan tentu Ferrari nggak mau dong buang anak emas mereka yaitu Charles. Jadi terpaksa Carlos lah yang harus merelakan seat Ferrari itu ke Lewis. Padahal Carlos sejauh itu menunjukkan ke kita semua dan Ferrari mengapa dia tuh layak banget stay, dan menurutku sangat amat layak untuk stay di Ferrari. Namun ya, ketika Lewis tersedia di market dan anak emasnya juga masih di situ, yaitu Charles Leclerc, ya masa lu nggak ambil Lewis dan pertahankan Charles ya kan? Performa masih oke juga Lewis dan secara market pun gede dan bisa menguntungkan finansial. Carlos pun emang butuh waktu untuk menerima keputusan itu, dan menurut gua musim kemarin dia menunjukkan bahwa dia tuh masih bisa merupakan pembalap yang kenceng dan menjadi pembalap free agent yang paling hot di market saat itu meskipun dengan situasinya yang agak unfair itu ya. Banyak tim mau dia, cuman berapa top tim pada akhirnya lebih fokus sama pembalap muda mereka. Dan ini membuat Carlos hanya memiliki opsi tim-tim papan tengah atau bawah. Ada 3 opsi tuh, Williams, Alpine, dan Sauber atau yang nantinya bakal berubah jadi Audi. 3 opsi ini ya lebih ke jangka panjang, dan sayangnya Carlos di usianya yang sudah menyentuh 30 tahun harus bermain game plan jangka panjang itu. Disinilah dia lihat 3 tim ini mana yang rencana jangka panjang itu mampu memuaskan dia dan bikin dia mau percaya sama mereka atas rencananya itu. Dan pada akhirnya dia memilih Williams. Tapi bang, padahal kan Alpine tuh lagi improve loh kemarin di akhir musim. Kok bisa dia akhirnya milih Williams, apalagi tuh tim udah kayak mau bangkrut juga ya kan? Habis-habisin anggaran tim mulu karena pembalap yang nge-crash mulu. Ya masuk akal pertanyaan kalian. Tapi gue tetap setuju sama Carlos yang pilih Williams. Macam tak betul je budak ni. Jadi gini, kita lihat 3 opsinya deh. Sauber, oke, menggoda kalau udah jadi Audi nanti ya kan? Brand besar join F1. Ditambah Carlos Sainz Senior, bapaknya juga punya koneksi dengan Audi saat itu. Walaupun sekarang udah nggak juga sih, tapi ya intinya kayak gitulah. Struktural mereka masih kacau masalahnya saat itu. Dan performa mobil mereka juga masih amsyong. Dan struktural juga gonta-ganti terus ya, jadi nggak stabil gitulah. Ya, dan mungkin approach Sauber ke dia juga nggak terlalu memuaskan untuk Carlos. Lalu Alpine, sebenarnya ini juga waktu itu nyaris terjadi ya. Dan gua rasa Flavio Briatore pun tertarik awalnya untuk ngambil dia. Performa mobil mereka juga meningkat di akhir musim dan sepertinya terlihat menjanjikan untuk 2025 dengan struktural yang baru ini ya, Flavio dan Oli Ox ini. Ya nggak juga sih ya, karena ingat, Carlos tuh sudah pernah di lingkungan Enstone itu pada akhir 2017 sampai 2018 dan tentu tidak berakhir baik saat itu. Ditambah keganasan Flavio dan kekacauan Alpine yang benar-benar dalam manajemen mereka tuh kacau banget ya. Meskipun struktural mereka tuh baru, ngebuat Carlos juga pada akhirnya ya menolak mereka, dan mungkin dia ngelihat ya Alpine tuh ya sorry tuh saya bakal gitu-gitu terus ya kan, dan nggak memberikan benefit apa-apa untuk dia dalam waktu jangka panjang pun. Pada akhirnya tersisa Williams, dan menurut gue ini opsi yang paling safe dan terlihat menjanjikan. Williams sendiri di bawah kepemimpinan James Vowles benar-benar beresiko ya rencana-rencananya dia, namun berharap membawa keuntungan nantinya itu dia jangka panjang. Secara struktural mereka juga oke, nggak banyak drama selagi lu nggak gede-gedein asuransi tim, aman lu. Dan Carlos sendiri juga bukan pembalap yang seperti itu, yang sering banget crash ya kan. Dan ada rumor juga bahwa James Vowles telah memberikan rencana mereka ke depannya ke Carlos, jadi benar-benar rencana asli mereka, full mereka ke Carlos, jadi nggak ada disembunyi-sembunyikan ya. Dan Carlos pun ya mungkin menyukai rencana tersebut, itulah mengapa kita lihat dia berseragam biru atau putih sekarang. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ini merupakan opsi terbaik dan apakah ini bakal memberikan kita hasil-hasil yang bagus itu?
Jawabannya, ya kalau kita lihat opsi-opsi tersedia saat itu, ya terbatas ya. Dan jelas bukan yang terbaik. Tapi dibandingkan dua tim lain yang gue bahas tadi, Alpine dan Sauber, ya ini lebih better lah. Namun, kalian fans Carlos dan Williams, mungkin kalian bisa berekspektasi lebih tinggi musim ini. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat sejarah Carlos di F1 sejauh ini, setiap tim baru yang ia sentuh, seketika tim itu jadi bagus. Renault contohnya 2017, di mana mereka masih berada di papan tengah tertengah lah ya, kita bilang kayak gitu. Di 2018 jadi tim papan tengah terbaik atau best of the rest. Kalau dulu ada istilah F1.5 ya, di mana top 3 tim dihapus dan tim terbaik keempat ialah champions ya. Nah musim itu ya Renault pemenangnya. Ya kangen juga sih sama zaman itu ya. We don't care. Let me tell you, we don't care. Lalu McLaren yang lagi memasuki masa-masa ampas saat itu 2018 dan baru mulai era Zac Brown, datang Carlos di 2019 dan mereka jadi tim papan tengah terbaik di musim itu dan mengalahkan Renault, tim yang nge-kick dia saat itu. Ironik. Lalu Ferrari yang menjalani salah satu musim terburuk mereka di F1 pada 2020, Carlos datang di 2021 dan mereka kembali menjadi top 3 tim. Nah, ngomong-ngomong soal itu, gue melihat sedikit kemiripan dari sejarah dia di Renault 2018 dan Ferrari 2024. Maksudnya akhirnya ya, kayak waktu itu kan Carlos tuh juga sama-sama terpaksa keluar dari timnya karena ada pembalap bintang yang mau join tim dia Renault dan Ferrari saat itu. Di 2019 ada Danny Ric yang join Renault dan 2025 ada Lewis Hamilton yang gabung ke Ferrari. Akhirnya dia terpaksa pindah ke tim yang lagi bapuk. Dan di 2019 dia ke McLaren dan 2025 dia ke Williams. Ironik juga ya kan, sama-sama tim ikonik. Nah, cocok logi yang menarik ya kan? Coba aja bayangin tiba-tiba Williams finish di depan Ferrari musim ini. Apa nggak kocak itu Ferrari dibat-badutin nanti? That is cinema. Tapi, enggak lah. Tapi gue percaya kalau Carlos itu bakal membawa Williams itu lebih baik dari musim sebelumnya, seperti yang sudah terjadi dengan peristiwa-peristiwa zaman dulu ketika dia join tim baru. Carlos tuh kayak punya magic gitu untuk benar-benar transform tim terpuruk untuk menjadi lebih baik ya. Kayak cowok yang bisa buat cewek menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat mereka pacaran ya kan, asik. Jadi gitulah. Ini sebenarnya merupakan win-win solution untuk kedua pihak. Carlos bisa pelan-pelan dan refresh mindset dia untuk musim ini dan kedepannya untuk membangun Williams ke atas. Dan Williams juga akhirnya memiliki lineup yang solid menuju musim ini. Mungkin ini bisa dibilang lineup terbaik Williams setelah sekian lama. Jadi gue setuju sama James House yang bilang mungkin ini ada potensi untuk menjadi lineup terbaik Williams. Ya ada potensi. Gue gak akan bilang itu impossible, tapi ada potensinya. Karena gue rasa dari dulu Williams tuh selalu memiliki lineup di mana mereka tuh ada satu pembalap bagus dan satunya itu ya mediocre atau ya pembalap yang kasarnya tuh nggak layak di F1. Jadi ketika mereka memiliki lineup dua-duanya tuh bagus kayak gini, di mana tuh dua-duanya pasti bakal kenceng, bakal seminim mungkin crash dan nggak bikin biaya perbaikan membengkak. Dan mengingat Williams juga lagi bisa dikatakan dalam era revitalisasi ya, fasilitas mereka tuh jadul banget BTW ya. Yang memiliki balap yang minim crash, semoga Albon juga kurangin crashnya BTW ya, itu juga kita perlu catat juga, itu bakal membantu banget. Jadi gue bener-bener excited banget melihat kombinasi lineup ini. Carlos sendiri juga pembalap yang selalu membuat rekan timnya itu mengeluarkan sisi terbaiknya, seperti Lando di McLaren dan Charles di Ferrari. Yakin Albon juga bakal sama, jadi para tim papan tengah lainnya, hati-hati aja sama Williams musim ini. Dan ini sedikit prediksi aja, gue punya feeling Williams musim ini bakal setidaknya meraih 1 podium. Ya hanya prediksi ugal-ugalan gue aja sih. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar mengenai kombinasi Carlos dan Williams ini. Oke lah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa bagi kalian yang menonton, gue mengucapkan thank you very much.